Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Musyarofa dengan NIM 200803102002, di mana saya dari kelompok 4 yang membahas tentang akuntansi penghimpunan dana. Nah, untuk pengaplikasian akuntansi penghimpunan dana sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, giro, tabungan, dan deposito. Nah, untuk yang pertama mengenai pengertian giro. Giro sendiri merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada wadiah dan mudorobah. Dengan demikian dikenal istilah giro wadiah dan giro mudorobah. Dalam praktik perbankan, skema yang umum digunakan adalah giro wadiah. Untuk giro mudorobah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudorobah. Giro mudorobah harus mengikuti fatwa DSN tentang mudorobah. Akad mudorobah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akuntansi giro mudorobah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro wadiah. Nah, untuk pembedanya ini antara akuntansi giro mudorobah dengan giro wadiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Dalam giro wadiah, insentif yang diterima adalah bonus giro wadiah yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah giro mudorobah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank. Untuk pengaplikasian akuntansi penghimpunan dana yang kedua yaitu deposito mudorobah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudorobah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah dan atau unit usaha syariah atau bisa disingkat dengan UUS. Fatwa DSN nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudorobah. Dalam transaksi deposito mudorobah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sohibul mal, dan bank bertindak sebagai pengelola dana, mudorib. Dalam kapasitasnya sebagai mudorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk bermudorobah dengan pihak lain. Modal yang didepositokan harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diutangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudorib, bank menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Siklus kegiatan deposito dimulai dari transaksi pembukaan deposito oleh nasabah. Dan pada saat itu juga, antara nasabah dan bank sudah menyepakati nisbah bagi hasil dasar dan jangka waktu deposito. Waktu deposito ini merupakan tanggal pencairan deposito. Selama jangka waktu deposito, saldo deposito bersifat tetap karena pengambilan atau penambahan deposito hanya dilakukan saat jatuh tempo atau saat penutupan. Namun jika ingin diambil sebelum jatuh tempo, bagi hasil yang diterima oleh nasabah dimasukkan ke rekening yang lain. Dan pajak yang mesti dibayar langsung diambil dari bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Deposito ini merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Untuk jenis deposito sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada deposito berjangka biasa. Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Untuk yang kedua, deposito berjangka otomatis. Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, ditetapkan ketentuan tentang deposito mudorobah.
Yang pertama, dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudhorib atau pengelola dana. Kedua, dalam kapasitasnya sebagai mudhorib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Ketiga, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Keempat, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Kelima, bank sebagai mudhorib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Yang terakhir, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai penyajian transaksi penghimpunan dana. Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi penghimpunan dana didasarkan pada akad yang digunakan. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dengan akad mudharabah disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dana mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Kedua, bagi hasil dana mudharabah yang diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera. Ketiga, bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Untuk penghimpunan dengan skema wadiah, PAPSI tahun 2013 menyatakan bahwa saldo simpanan wadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Selanjutnya mengenai pengungkapan transaksi penghimpunan dana. Berdasarkan PAPSI tahun 2013, untuk dana yang dihimpun dengan skema mudharabah harus mengungkap antara lain: yang pertama, isi kesepakatan utama akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil usaha. Kedua, rincian dana mudharabah yang diterima harus berdasarkan jenis mudharabah atau mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Kedua, pemilik dana mudharabah bank dan bukan bank. Ketiga, jenis mata uang dana mudharabah rupiah dan valuta asing. Rincian dana mudharabah yang disalurkan harus berdasarkan yang pertama sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyad. Kedua, penerima dana mudharabah bank dan bukan bank syariah. Ketiga, jenis mata uang yang digunakan merupakan rupiah dan valuta asing. Pihak-pihak yang berelasi baik nasabah pemilik dana sohibul mal atau nasabah penerima penyaluran dana mudharabah, jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya. Nah, untuk penghimpunan dengan skema wadiah PAPSI tahun 2013 juga menyebutkan hal-hal yang harus diungkapkan. Yang pertama ada rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan, termasuk pihak berelasi, dan jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu. Yang terakhir, pemberian fasilitas istimewa kepada penyimpan. Sebagai contoh, giro mudharabah yaitu pada tanggal 5 Maret 20 XA Haniyah, nasabah giro mudharabah Bank Peduli Syariah atau BPS menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya, yaitu sebesar Rp45.000. Dengan demikian untuk jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 5 Maret, hak pihak ketiga atas bagi hasil pada giro mudharabah sebesar Rp45.000. Pada tanggal 5 Maret 2020 XA, giro mudharabah pada titipan kas negara sebesar Rp9.000. Sebagai contoh deposito, transaksi terkait deposito mudharabah sebagai berikut. Pada tanggal 1 September 2000 XA, Bank Murni Syariah atau BMS menerima setoran atas nama Bunda Doli sebesar Rp5 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Pada tanggal 30 September 2020 XA, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp15 juta.
pada tanggal 4 Oktober 2020 XA dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar Rp40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Pada tanggal 5 Oktober 2020 XA, Bunda Doli mencairkan deposito mudharabah. Pencairan dilakukan secara tunai. Untuk jurnalnya mengenai transaksi tersebut, yaitu tanggal 1 September 2020 XA, kas pada deposito mudharabah sebesar Rp5 juta, tanggal 30 September 2020 XA, hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah pada bagi hasil belum dibagikan deposito sebesar Rp15 juta. Tanggal 4 September, bagi hasil belum dibagikan deposito pada tabungan mudharabah Bunda Doli sebesar Rp40.000. Tanggal 5 September 2020 XA, deposito mudharabah pada kas sebesar Rp5 juta. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dicadangkan sebagai beban yang masih harus dibayar setiap bulan. Besar pencadangan ini mempunyai dua alternatif. Untuk yang pertama, dicadangkan sebagai total bagi hasil yang akan dibayarkan selama 1 bulan penuh pada bulan jatuh tempo. Kedua, dicadangkan sebagai porsi bagi hasil yang hanya menjadi beban pada akhir bulan pencatatan. Kemudian saat pembayaran bagi hasil pada saat jatuh tempo mengakui adanya tambahan hak pihak ketiga, biaya bagi hasil. Selanjutnya, terdapat sedikit perbedaan dalam mekanisme penyaluran bagi hasil tabungan dengan bagi hasil deposito. Pada tabungan, bank memasukkan semua bagi hasil untuk tabungan terlebih dahulu sebelum memotong pajak PPh pasal 4 agar nasabah bisa melihat besar masing-masing bagi hasil dan pajak. Adapun bagi hasil deposito yang disalurkan kepada nasabah bersifat neto karena sudah dipotong langsung. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi akuntansi penghimpunan dana pada pengaplikasian giro mudharabah dan deposito mudharabah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.